Bismillahirrahmanirrahim. Apa ajaran Salafi Wahabi? Kata Salafi Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada mayoritas umat Islam yang bertawassul. Ini kata Wahabi. Kita ini oleh Wahabi orang yang suka peringatan Maulid, yang suka Isra Mi'raj, suka tahlil. Kata Wahabi levelnya lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Salah ini, salah. Mengapa salah? Karena Salafi Wahabi akidahnya sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau kita sumbernya dari Rasulullah saudara. Wahabi itu cuma ngomongnya kembali pada Quran dan hadis, tapi ajaran intinya bukan dari Al-Quran dan hadis. Dari siapa? Dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu tauhid rububiyah uluhiyah. Kalau tauhid asma wa sifat, sumbernya itu dari Fir'aun dan dari Yahudi. Makanya Salafi Wahabi pakai nama Salafi. Salafi itu artinya apa? Kalau kawan-kawan di Jawa menyebut Salafi, salah fikir. Jadi harus kita betul-betul berpegang. Setiap dai dia harus kembali kepada manhaj yang hak ini. Kalau enggak berat buat dia akan mengajak orang kepada kesesatan. Makanya dia harus belajar Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, harus belajar. Para dai, para khatib, para ustadz, orang-orang alim, dia harus belajar Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dia belajar. Dia harus mengajak umat kepada pemahaman yang benar ini. Karena Allah yang memerintahkan demikian dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW yang memerintahkan demikian. Wajib mengikuti jalan salafus saleh, wajib. Bukan sunnah, wajib. Jadi para dai harus belajar. Para ustadz harus belajar. Dibaca bukunya benar-benar. Yang berbahasa Arab banyak. Ratusan kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf. Ratusan kitab. Cuma mereka nggak mau baca kadang-kadang. Para dai, para ustadz nggak mau baca. Yang bahasa Indonesia banyak. Yang bahasa Arab lebih banyak lagi yang bahasa Arab. Yang menjelaskan tentang manhaj salaf ini. Saya sebutkan tadi ratusan kitab. Gitu. Nah, bisa dibaca. Dan itu mudah. Kalau dia seorang dai, dia harus ngerti bahasa Arab, dia harus baca. Jangan sampai dia sesat. Sayang. Kehidupan ini hanya sekali. Dan semua manusia, semua makhluk pasti semuanya kembali kepada Allah. Jangan sampai dia rugi. Kalau dia menjadi contoh yang jelek, dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan nantinya. Berat buat dia. Dia akan memikul dosa orang-orang yang dia sesatkan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menyesatkan manusia. Dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan. Di sini saya sebutkan di awal-awal tentang orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl di ayat 25, liyahmilu awzarahum yawmal qiyamati liyahmilu awzarahum kaminata yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Dalam surah An-Nahl ayat 25. Ini mukadimah saya yang terbaru, yang cetakan ke-6, dan selanjutnya saya sebutkan tentang dalil-dalil manhaj salaf, dan saya ingatkan juga tentang orang-orang yang masih mencela dakwah salaf ini, para dai. Saya sebutkan di sini, saya ingatkan kepada para dai dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini. Yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong dan dibuat-buat. Hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah bahwa kita semua pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan. Juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis. Semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Esok hari kalian akan berdiri di depan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab, dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan di hari itu
Orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin, ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak diketahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Surah An-Nahl ayat 25. Allah juga berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i. Belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba'. Mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan. Dan lainnya, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin. Ini di muqaddimah saya sebutkan, nanti Anda bisa lihat. Jadi saya ingatkan kepada para da'i, dia harus kembali kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kalau dia tidak tahu, jangan mencela, jangan menuduh. Belajar, tanya. Kan Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir kalau kamu tidak tahu. Jangan ikut-ikutan orang mencela, oh salafi ini, wahabi ini, sesat. Antum akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Pernyataan dan perkataan akan Allah tuntut sampai hari kiamat. Karena antum merusak nama dakwah yang mulia ini. Akan dituntut. Makanya tanya, kalau nggak tahu tanya. Jangan mencela, jangan menuduh, jangan memfitnah. Jangan merusak dakwah yang hak ini yang telah dibawa oleh para ulama ahlus sunnah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, dan para imam yang lainnya. Ribuan ulama yang membawa dakwah ini. Jangan dicela, dosa besar, bukan dosa kecil. Makanya setiap dai harus belajar dia tentang manhaj yang hak ini.